Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur Jumat siang. Sementara itu gempa susulan dengan magnitudo 6,5 skala Richter juga terasa hingga Jakarta. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 skala Richter mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pusat gempa diketahui berada di 130 km timur laut dengan kedalaman 10 km. Iya, gak usah lah ya. Tahu di mana ini? Getaran gempa juga terasa hingga wilayah Jakarta. Di gedung Ainis Tower, Jakarta Pusat, durasi gempa dirasakan cukup lama oleh sejumlah karyawan. Ini merupakan gempa susulan di mana sebelumnya gempa terjadi pada pukul 11 siang dengan kekuatan 6,1 skala Richter. Gempa pertama dirasakan oleh sejumlah wilayah Semarang, Bojonegoro, Sidoarjo, hingga Surabaya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah pengunjung dan pasien panik berlarian keluar gedung saat gempa terjadi. Setelah berhasil keluar, beberapa pengunjung masih bertahan di depan rumah sakit, sedangkan yang lainnya pergi meninggalkan rumah sakit. Kepanikan juga terjadi di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Anggota kepolisian dan warga berlarian keluar gedung saat gempa mengguncang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait gempa bumi yang terjadi di Tuban, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, ada Pak Daryono. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Daryono, mohon dijelaskan terkait gempa yang terjadi di Tuban yang tadi getarannya terasa hingga Jakarta. Iya, jadi dua gempa signifikan yang terjadi hari ini. Satu pukul 11 lebih 22, yang satu pukul 15 lebih 52 menit. Ini merupakan rangkaian gempa, dan kalau kita menghitung aktivitas hingga saat ini, sudah lebih dari 54 kali gempa. Dan ini merupakan fenomena yang menarik karena kawasan yang saat terjadi gempa merupakan kawasan dengan kegempaan rendah atau low seismicity. Ini menarik karena memang jarang terjadi gempa sesignifikan ini selama ini. Dan kalau kita melihat dari kedalamannya, kemudian juga mekanisme sumbernya, maka kita menyebut gempa ini merupakan gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipicu aktivitas sesar aktif di tempat tersebut. Kira-kira bisa tadi berada di sebelah barat Pulau Bawean di laut dengan jarak sekitar 37 km. Nah, ini sebenarnya patut kita syukuri karena yang pertama, gempa yang terjadi itu kekuatannya tidak sampai kepada threshold atau ambang batas gempa yang bisa memicu tsunami. Karena gempa yang memicu tsunami itu kebanyakan berada di skala magnitudo 7 ke atasnya. Nah, kemudian yang kedua, gempa ini memiliki mekanisme sumber atau patahan geser atau mendatar. Nah, gempa dengan tipe ini sangat jarang memicu tsunami dan karena tidak mengganggu kolom air laut secara signifikan ya. Namun demikian, karena gempa ini cukup kuat goncangannya, kekuatan mencapai 6,5, maka gempa ini menimbulkan kerusakan bangunan rumah di sedang syuting, Pak, sedang syuting. Jadi kerusakan yang terjadi cukup banyak rumah di Pulau Bawean, dan kalau kita melihat skala intensitas di wilayah tersebut mencapai 5 hingga 6. Artinya memang gempa ini menimbulkan kerusakan ringan hingga sedang. Namun demikian di pesisir utara Bali, Jawa Timur, guncangan mencapai 4 hingga 5 mm cukup kuat,
benda pajangan bisa terpelanting namun tidak menimbulkan kerusakan. Dan menariknya gempa ini juga bisa mengguncang wilayah jauh ya, seperti di Yogyakarta, bahkan di Pekalongan ya. Ini menjadi perhatian para peneliti terkait dengan kemampuan dia dalam membuat spektrum gempa yang cukup besar itu, Mbak. Baik, jadi gempa ini tidak berpotensi tsunami ya Pak Daryono. Lalu seberapa luas wilayah yang terdampak akibat gempa ini Pak Daryono? Kalau kita melihat peta makroseismik atau shake map yang kita bangkitkan dari gempa ini mengguncang Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, Pantura, kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, cukup luas, Mbak. Ini menjadikan gempa ini cukup menarik karena memang bukan gempa dalam tapi bisa menimbulkan spektrum yang cukup luas ya. Namun demikian tampaknya gempa ini masih akan diikuti gempa susulan sehingga BMKG akan terus memantau aktivitas ini dan kita belum tahu ke belakang ini seperti apa, tapi yang pasti kita dengan cermat ingin terus mengawal aktivitas ini, memonitor dan kita segera menyampaikan informasi pada masyarakat dan stakeholder. Baik, akan ada potensi gempa susulan kira-kira dalam kurun waktu berapa lama yang patut kita antisipasi terkait potensi gempa susulan ini Pak Daryono? Ya, gempa kerak dangkal itu memiliki karakteristik banyak susulannya ya. Hingga saat ini kita sudah mencatat lebih dari 54 kali gempa susulan. Namun demikian harapan kita tidak akan ada lagi gempa yang lebih besar sehingga masyarakat kembali tenang dan situasi aman kembali. Namun demikian kami menyarankan pada masyarakat warga yang rumahnya sudah rusak sebagian, sudah miring, maka sebaiknya jangan ditinggali dulu, tetapi tinggal di tempat penampungan yang aman, yang memiliki bangunan struktur yang kuat, sehingga jika terjadi gempa signifikan, masyarakat, warga akan aman. Dikhawatirkan kalau rumah sudah rusak sebagian, sudah miring ditempati, jika terjadi gempa susulan bisa menimbulkan bahaya berupa rusak yang lebih parah atau rumah bisa roboh. Demikian, Pak. Baik, meskipun sudah dinyatakan tidak berpotensi tsunami, apakah ada imbauan khusus kepada warga yang tinggal di kawasan pesisir, Pak Daryono? Ya, jadi kami mengimbau kepada masyarakat di Pulau Bawean, kemudian juga di pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, untuk tidak terlalu khawatir berlebihan karena gempa ini tidak berpotensi tsunami dan tetap beraktivitas seperti biasa ya, karena mereka yang beraktivitas di pantai, penyeberangan laut tetap lakukan seperti biasa dan tidak perlu khawatir dari tsunami karena memang gempa ini tidak berpotensi tsunami. Baik. Terima kasih Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di News Sore. Semoga tidak ada lagi gempa susulan yang menimbulkan kerusakan ya bagi warga. Terima kasih Pak Daryono. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. PT Pegadaian menyerahkan grand prize 1 kg emas dalam program Pegadaian Point periode 1 2023 kepada nasabah terpilih. Pegadaian berkomitmen program loyalti kepada nasabah akan dilanjutkan dengan program Badai Emas 2024 dalam rangka apresiasi dan perkuatan ikatan antara Pegadaian dengan nasabah. PT Pegadaian menyerahkan grand prize emas dalam program Pegadaian Point periode 2 2023 kepada nasabah terpilih. Penyerahan ini dilakukan di Pegadaian Tower. Pegadaian Point merupakan loyalty program dari Pegadaian untuk nasabah yang bertransaksi dengan berbagai produk seperti produk gadai, pinjaman usaha, dan pembiayaan lainnya. Program Pegadaian Point 2023 memiliki grand prize berupa 2 keping emas yang diberikan kepada 2 nasabah, masing-masing sebesar 500 gram. Pegadaian berkomitmen program loyalti kepada nasabah akan dilanjutkan dengan program Badai Emas 2024 dalam rangka apresiasi dan perkuatan ikatan antara Pegadaian dengan nasabah.
Di Pegadaian Point itu dalam 1 tahun kami membagikan ada 2 grand prize, yaitu 500 gram kali 2, 1 kilo emas. Kemudian kami juga ada mobil listrik sebanyak 24 mobil listrik di seluruh wilayah Indonesia. Itu ada 12 wilayah kali 2 jadi 24. Kemudian ada juga 24 lain, misalnya 24 HP, 24 barang elektronik, 24 tabungan emas dan sebagainya. Nasabah terpilih pada Grand Prize program Pegadaian Point periode 2 2023 ini mengungkapkan kegembiraannya dan berterima kasih atas apresiasi dari Pegadaian. Saya juga pertama dihubungi shock, saya juga kurang percaya juga tadinya kan, terus akhirnya Pak Kepala Cabang dari Pegadaian sendiri, Pak kami besok datang membuktikan bahwa kami itu benar gitu. Jadi alhamdulillah ternyata kami benar-benar jadi satu bukti bahwa produk dari Pegadaian ini dan benar-benar terpercaya dari sisi Pegadaian Point periode 2 2023 diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait investasi emas dan memberikan manfaat nyata secara finansial. Dari Jakarta, Henry Aprilia Yudi Richard, iNews melaporkan.